Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco YouTube semua dimanapun Anda berada, kembali lagi nggih di channel saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua karena masih setia bersama channel saya dan masih memberikan kritik, saran, support demi kemajuan channel saya nggih. Terima kasih, matur nuwun. Konco-konco YouTube semua. Nah, kali ini melanjutkan konten belayang, yaitu bahaslah kuning wayang, di mana saya mendapatkan request dari teman-teman, yaitu tentang bentuk wayang Bathara Esmaya. Nah, karena bagi teman-teman yang awam, Bathara Esmaya itu kan Semar, yang sudah berada di belakang saya itu Semar. Nah, tetapi juga ada versi lain yang bentuknya itu juga unik, yaitu bentuknya Semar tapi kepala atau wajahnya itu Bambangan seperti Arjuna. Nah, selengkapnya akan kita bahas di sini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Simak ya belayang kali ini. Oke, konco-konco YouTube, sedikit cerita tentang Bathara Esmaya ya. Bathara Esmaya adalah putra Sang Hyang Tunggal, cucu Sang Hyang Wenang yang awalnya itu berwujud telur, yang kemudian berubah menjadi 3 orang kesatria yang terjadi dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Yang kulit telur itu berubah menjadi satria tampan bernama Bathara Tejamaya atau Bathara Antoga, yang nantinya akan ditogok. Kemudian yang kedua itu dari putih telur itu Bathara Esmaya atau Semar ini. Yang terakhir adalah dari kuning telur Bathara Manikmaya atau Bathara Guru. Nah, karena ketiga satria ini tadi berebut kekuasaan, akhirnya Bathara Tejamaya dan Bathara Manikmaya ini tadi saling tantang-menantang sehingga terjadi pertikaian, dan siapa yang paling sakti dan bisa menguasai kayangan dan dunia kalau sudah berhasil memakan gunung. Tapi ternyata Bathara Tejamaya dan Bathara Bathara Tejamaya dan Bathara Esmaya ini tadi selepas memakan gunung berubah wujud. Bathara Tejamaya menjadi Togog yang populer itu, dan Bathara Esmaya berubah menjadi Semar. Awalnya berwujud tampan, karena keserakahannya akhirnya berubah menjadi serba kurang, atau bisa dikatakan cacat ya. Tapi wujudnya yang berubah 100% lah, dari tampan menjadi seperti Semar dan Togog itu. Kemudian yang jadi permasalahan dalam konteks belayang kali ini yaitu adalah wujud Bathara Esmaya yang masih menjadi tanda tanya besar. Seperti apa wujud Bathara Esmaya yang sebenarnya itu? Ini adalah pendapat pribadi saya nggih. Pendapat pribadi saya. Jadi di belayang ini bisa untuk diskusi, bisa untuk forum tukar pendapat, tukar ilmu gitu. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui. Ini yang saya sampaikan adalah pendapat saya sendiri tentang Bathara Esmaya. Wujud Bathara Esmaya itu saat awalnya sebelum menjadi Semar itu saya condong menggunakan wayang seperti Arjuna atau Permadi. Ya seperti itu. Ada yang mengatakan alusan lah, wayang alusan. Nah, biasanya kalau wayang seorang dalang itu lengkap,
itu pasti ada permadi yang menggunakan sampur. Nah itu bisa digunakan untuk Bathara Ismaya. Nah, nih jadi bambangan yang permadi yang memakai sampur. Misalkan nggak ada ya pakai permadi ini saja sudah bisa mewakili Bathara Ismaya. Jadi itu tadi ya. Kalau saya condongnya yaitu tadi katongan halusan, kemudian menggunakan sampur. Karena melihat tokoh Ismaya itu kan tokoh yang bijaksana. Jadi setidaknya ya wayangnya yang digunakan juga wayang halusan begitu. Mungkin kita juga bisa mengarang sendiri, menyorek wayang dengan sket baru khusus untuk tokoh Ismaya, boleh saja. Nah, contoh ini nanti diberi tambahan atribut apa seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Nah, itu salah satu kapangan atau wujud Bathara Ismaya waktu selepas dari telur itu tadi berubah menjadi katongan atau bambangan itu. Nah, kemudian ada lagi yang saya sebutkan di depan yaitu badannya Semar tetapi berwajah tampan. Sering terjadi perdebatan di sini. Nah itu Ismaya seperti itu kok juga banyak modelnya Mas. Ada yang pakai mahkota, ada yang pakai apa itu tekesan seperti tokoh Panji seperti gambar di sini nih. Ada yang menggunakan apa itu keongan atau ukel atau apalah serban itu. Nah itu yang benar yang mana? Apakah itu ada maksud tersendiri? Nah menurut saya itu mungkin ada maksud tersendiri. Oke, bisa kita lihat di sini adalah gambar Bathara Ismaya dengan postur tubuh Semar dan berkepala seperti Rama Wijaya karena kan menunduk kemudian memakai mahkota. Nah itu menurut saya pribadi itu adalah apabila kita ingin menjadi pemimpin haruslah memiliki jiwa seperti Semar, yaitu jiwa apa ya, pengayom dan istilah apa, ngemong itu apa ya, bahasa Indonesia apa ya ngemong ya, merawat gitulah, harus memelihara begitu. Dan jiwa kepemimpinan itu tidak harus hidup mewah, tapi hidup sederhana, bersahaja layaknya Semar. Kemudian ada juga yang tokoh Ismaya yang postur tubuhnya juga seperti Semar dan menggunakan ukel keongan seperti dewa. Gambarnya ini dia. Oh, itu mungkin itu adalah menggambarkan meskipun Semar itu adalah rakyat jelata, Semar itu hanya seorang pamong, tetapi sebenarnya dia adalah dewa. Jadi ojo sok nyepelekke wong liya, meskipun dia itu rakyat kecil, rakyat jelata, tapi orang belum tahu siapa aslinya Semar gitu loh. Jadi digambarkan seperti itu dengan wajah yang tampan, kemudian menggunakan ukel keongan atau satu. Dan bisa juga itu juga adalah penggambaran kepemimpinan atau simbol bahwa Semar itu meskipun rakyat jelata tapi bisa memimpin, bisa menjadikan manusia itu kembali ke jalan yang benar gitu ya. Itu adalah versi-versi bentuk Ismaya. Saya sendiri juga pernah menggambar Bathara Ismaya di kertas, itu ya ukurannya cukup besar, itu untuk pajangan di rumah waktu itu. Nah, gambarnya ini saya letakkan di sini ya. Oh, ini malah menggunakan probo juga. Jadi lambang kebesaran pakai tekesan seperti Panji. Nah, berada di atas bumi. Nah, ini saya gambar
bumi. Oh. Ini kenapa kok saya gambar di atas bumi? Karena menurut saya bumi itu akan tentram, bumi itu akan ayom, bumi akan ayem apabila memiliki jiwa seperti Ismoyo atau Semar. Itu alasan saya. Dan ini juga sama, menggunakan robo, menggunakan atribut-atribut seperti ini karena meskipun Semar itu rakyat jelata, tapi kan ya itu tadi yang saya sebutkan di depan, dia adalah seorang dewa. Jadi tidak ada salahnya juga kalau seorang Semar itu menggunakan atribut busana kebesaran gitu ya. Jadi itu adalah sedikit ulasan, sedikit penjelasan dari saya tentang wujud-wujud atau bentuk-bentuk wayang Bathara Ismaya yang sudah menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjawab rasa penasaran Anda semua. Kenapa kok bentuk Bathara Ismaya itu kok macam-macam? Tidak, ada yang mengatakan seperti Bambangan seperti ini, ada yang wujudnya seperti Semar, kemudian wajahnya Bambangan seperti ini, seperti yang saya gambar, dan seperti gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi. Dan menurut saya itu tadi jawabannya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nantikan episode belayang berikutnya. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.